Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di video presentasi saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizka Widyaningsi dengan NPM C1P0210111 dari kelas 1D. Mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing Bapak Wisman MPD. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sikap berbahasa. Di sini, saya memiliki 4 poin penting yang akan saya sampaikan kepada kalian semua. Poin yang pertama, sikap berbahasa. Poin yang kedua, jenis sikap berbahasa. Poin yang ketiga, contoh sikap berbahasa. Dan poin yang keempat, faktor sikap berbahasa. Pertama, sikap berbahasa. Apa yang dimaksud dengan sikap berbahasa? Sikap berbahasa terdiri dari 2 kata, sikap dan bahasa. Apa itu sikap? Sikap dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian atau keyakinan. Apa itu sikap bahasa? Sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Dalam bahasa Indonesia, kata sikap dapat mengacu pada bentuk tubuh, posisi berdiri yang tegak, perilaku atau gerak-gerik, dan perbuatan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan pandangan dalam pendirian, keyakinan, atau pendapat sebagai reaksi atas adanya suatu hal atau kejadian. Jenis-jenis sikap berbahasa. Apa saja jenis sikap berbahasa? Sikap berbahasa dibagi menjadi 2 jenis, sikap positif dan sikap negatif. Pertama, sikap positif. Sikap positif bahasa Indonesia adalah penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah bahasa dan sesuai dengan situasi kebahasaan. Sikap positif yaitu sikap antusiasme terhadap penggunaan bahasanya. Bahasa yang digunakan oleh kelompoknya atau masyarakat tutur di mana dia berada. Seseorang yang mempunyai sikap positif terhadap bahasa Indonesia cenderung akan menerima bahasanya dengan segala kelebihan dan kekurangan secara terbuka, tanpa merasa kurang percaya diri jika dibandingkan dengan bahasa lain. Seorang pemakai bahasa dikatakan bersikap positif apabila perilakunya mencerminkan rasa tanggung jawab, rasa memiliki, sikap menghormati, dan berkemauan untuk membina dan mengembangkan bahasanya tersebut. 2. Sikap negatif. Sikap negatif berarti ketiadaan gairah atau dorongan untuk mempertahankan kemandirian bahasanya. Kesetiaan bahasanya mulai melemah yang bisa berlanjut menjadi hilang sama sekali. Sikap negatif terhadap bahasa Indonesia akan menyebabkan mereka menjadi tidak bangga memakai bahasa sendiri sebagai jati diri, bahkan merasa malu memakai bahasa Indonesia. Sikap negatif terhadap bahasa
terbentuk apabila orang yang bersangkutan sudah mengetahui atau sudah diberitahu bahwa telah melakukan kesalahan, tetapi tidak mau untuk memperbaikinya. Sikap negatif terhadap bahasa dapat juga terjadi bila orang atau sekelompok orang tidak mempunyai lagi rasa bangga terhadap bahasanya dan mengalihkannya kepada bahasa lain yang bukan miliknya. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu antara lain faktor politis, faktor etnis, faktor ras, faktor gengsi, dan menganggap bahwa bahasa tersebut terlalu rumit atau susah. Contoh-contoh sikap berbahasa. Apa saja contoh dari sikap berbahasa? Contoh sikap positif. 1. Selalu berhati-hati dalam menggunakan bahasa. 2. Tidak merasa senang melihat orang lain memakai bahasanya secara sembarangan. 3. Mengingatkan dan mengoreksi pemakai bahasa lain jika ternyata ada kekeliruan. 4. Tertarik jika orang menjelaskan tentang hal yang berhubungan dengan bahasa. 5. Berusaha menambah pengetahuan tentang bahasa. 6. Bertanya pada ahlinya jika menghadapi persoalan bahasa. Contoh sikap negatif. 1. Bangga memperlihatkan kemahiran berbahasa asing. 2. Merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing. 3. Merasa dirinya lebih pandai dari yang lain jika telah menguasai bahasa asing. 4. Menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajarinya. Faktor-faktor sikap berbahasa. Apa saja faktor yang mempengaruhi sikap berbahasa? Faktor yang mempengaruhi yang pertama, perbaikan nasib atau orientasi instrumental. Orientasi instrumental mengacu atau banyak terjadi pada bahasa-bahasa yang jangkauan pemakaiannya luas, banyak dibutuhkan, dan menjanjikan nilai ekonomi yang tinggi, seperti bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan bahasa Jepang. 2. Keingintahuan terhadap kebudayaan masyarakat yang bahasanya dipelajari, atau orientasi integratif. Orientasi integratif banyak terjadi pada bahasa-bahasa dari suatu masyarakat yang mempunyai kebudayaan tinggi, tetapi bahasanya hanya digunakan sebagai alat komunikasi terbatas pada kelompok etnik tertentu. Kedua orientasi tersebut juga merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap bahasa seseorang. Selain itu, sikap bahasa juga bisa mempengaruhi seseorang untuk menggunakan suatu bahasa yang lain dalam masyarakat. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam materi pembelajaran kali ini yaitu 1. Sikap dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian atau keyakinan. 2. Sikap positif bahasa Indonesia adalah penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah bahasa dan situasi kebahasaan. 3. Sikap negatif adalah tidak adanya gairah atau dorongan dalam mempertahankan kemandirian bahasanya. Dan 4.
Sikap bahasa seseorang dipengaruhi oleh dua faktor antara lain orientasi instrumental dan orientasi integratif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi kita kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.